Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Nabil, mahasiswa TRPL 2C Paki. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan praktikum AS mata kuliah pemrograman basis data. Berikut ini adalah instrumen praktikum AS-nya. Terdapat 4 soal yang akan dijawab nantinya. Baik, kalau begitu, kita mulai dari soal nomor 1. Sebelum itu pastikan database untuk AS telah dibuat. Oke. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Yaitu membuat 4 tabel untuk toko buku online, yaitu ada pelanggan, buku pesanan, detail pesanan, pelanggan, buku pesanan, dan juga detail pesanan. Oke. Pertama-tama kita akan membuat tabel pelanggan terlebih dahulu. Untuk membuat tabel, kita menggunakan query create table. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya adalah tabel buku, berhasil. Lalu tabel pesanan, dan juga yang terakhir yaitu tabel detail pesanan. Baik, keempat tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan memasukkan data dummy ke 4 tabel tersebut. Sebelumnya saya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Jadi ada data dummy untuk pelanggan, buku pesanan, dan juga detail pesanan. Oke, kalau kita cek, ada buku, ada detail pesanan, ada pelanggan, ada juga pesanan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu tampilkan daftar nama pelanggan menggunakan select, diurutkan dari total belanja terbesar. Kita akan menggunakan order by descending. Lalu tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000, maka kita akan menggunakan having dengan operator lebih besar dari 500.000. Maka query-nya itu akan seperti ini. Kita kembali ke phpMyAdmin, lalu kita ke SQL. Maka query-nya akan seperti ini. Select menampilkan nama total belanja, nama dari tabel pelanggan, total belanja berdasarkan pengalian antara jumlah dengan harga. Lalu karena operasi ini mengambil data dari berbagai tabel, kita akan menggunakan join untuk menggabungkan 4 tabel. Lalu dikelompokkan berdasarkan ID pelanggan, dan juga having untuk ketentuan total belanja di atas 500.000, lalu diurutkan berdasarkan total belanja terbesar ke terkecil. Maka yang muncul adalah Andi dengan total belanjanya yaitu 650.000. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Tampilkan masih menggunakan select. Dengan kategori fiksi, berarti kita akan menggunakan where untuk hanya mengambil data buku dengan kategori fiksi saja dan tahun 2023 saja. Oke, kita masuk ke phpMyAdmin lagi. Lalu
seperti ini. Lalu penjelasannya itu adalah select untuk menampilkan, kita akan menampilkan hanya dua saja, yaitu judul dan total terjualnya dari buku. Lalu join untuk menggabungkan. Where itu adalah ketentuannya, yaitu ketentuannya itu adalah hanya ambil buku dengan kategori fiksi dan tahun dari tanggal pesanannya itu dari tahun 2023, dikelompokkan berdasarkan ID buku dan diurutkan berdasarkan terbesar ke terkecil. Untuk rankingnya ya, dari 1 ke 5 itu di limit jadi hanya 5 saja. Maka kita go. Maka bisa dilihat di sini ada Laskar Pelangi 5 dan Bumi Manusia 1. Seperti itu. Lalu lanjut ke SQL, ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Yaitu menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Untuk ketiga ini kita akan menggunakan select juga. Yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali, kita menggunakan where juga. Select dan hanya where. Oke. Kita masuk ke phpMyAdmin. Kita jalankan query-nya, yaitu select nama pelanggan ya dari tabel pelanggan, di mana berdasarkan ID pelanggan yang tidak ada di yang ID pelanggannya itu tidak ada di pesanan. Lalu kita klik go. Maka Citra adalah orang yang tidak pernah memesan sama sekali. Seperti itu. Jadi segitu saja untuk soal nomor 1 ya. Jadi soal nomor 1 itu adalah query select dengan soal nomor 1 itu 3 soal, semuanya query select, namun terdapat additional lain seperti having by, group by, join, order by, dan subquery ya, subquery untuk yang ketiga yaitu C. Lalu untuk soal kedua, diminta database kepegawaian dengan 4 tabel. Yang pertama itu tabel departemen, karyawan, proyek, dan juga tugas. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan tabel-tabel ini dan sudah mengisi data dummy juga untuk memperhemat waktu. Kita ke phpMyAdmin untuk memperlihatkan. Jadi sudah ada 4 tabelnya dan juga data dummy-nya seperti ini. Oke. Lalu kita kembali ke instrumen. Masuk ke pertanyaan pertama. Diminta untuk menampilkan nama departemen, jumlah karyawan di setiap departemen, dan tampilkan departemen yang tidak ada karyawan. Yang berarti pertanyaannya itu meminta kita 3 hal. Nah, untuk 3 hal ini melibatkan kita akan menggunakan query select dan juga pastinya query join. Namun join di sini kita akan menggunakan outer join daripada join normal ataupun inner join ya. Untuk query-nya itu seperti ini. Kita kembali dulu ke phpMyAdmin. Oke. Menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan dari tabel departemen. Nah, kenapa kita menggunakan left join? Alasannya adalah seperti ini. Menggunakan left join karena left join menampilkan seluruh data di sebelah kiri dan menampilkan juga pasangannya. Apabila gak punya pasangan, maka akan ditampilkan 0
null ataupun 0 ya. Nah, kalau kita menggunakan inner join atau join biasa, maka hanya menampilkan data yang memiliki pasangan saja dan tidak menampilkan departemen yang tidak memiliki karyawan. Seperti itu. Kita kembali ke PHP MyAdmin. Jadi kalau ini kita eksekusi, maka dia akan menampilkan 3 hal yang diminta di pertanyaan. Kita go. Jadi IT 2, HRD 2, marketing 0. Bisa dilihat di sini ada 4 karyawan, namun menduduki hanya 2 departemen saja. Yang berarti departemen ketiga yaitu departemen marketing itu kosong. Seperti itu. Kembali ke soal, lanjut ke pertanyaan kedua. Diminta untuk menemukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Untuk ini, kita akan menggunakan select dan average untuk mencari rata-rata gaji. Query-nya akan menjadi seperti ini. Kita kembali dulu ke PHP MyAdmin. Oke. Jadi select akan menampilkan 2 hal, yaitu menampilkan nama lengkap dan juga gaji dari tabel karyawan. Lalu where untuk filter atau ketentuannya itu gaji harus di atas rata-rata gaji dari seluruh karyawan. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan average ya. Maka ini kalau di go akan menampilkan 2 nama lengkap Gita Hati dengan gaji 10 juta dan juga 9 juta. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita kembali dulu ke soal. Tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi di sini selectnya hanya untuk menampilkan nama lengkap aja. Namun kita akan menggunakan where juga dengan 2 ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu berasal dari departemen IT dan tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi query-nya itu akan menjadi seperti ini. Kita kembali dulu ke PHP MyAdmin, ke SQL. Jadi menampilkan nama lengkap, lalu kita menggunakan join untuk menggabungkan tabel departemen dan karyawan, lalu filter dengan where untuk mengambil atau mencari karyawan yang berasal dari departemen IT. Itu ketentuan pertama, kondisi pertama. Dan atau and untuk kondisi kedua yang harus dipenuhi adalah yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun atau bisa dibilang nganggur. Kita gunakan not in untuk mencari karyawan berdasarkan IT karyawan dari tabel tugas. Kalau kita go, maka ditemukan bahwa kita yang nganggur. Jadi kita itu K02, kalau kita lihat di tugas maka dia tidak ada ya. Oke. Berarti dia nganggur. Oke. Baik. Lalu untuk soal nomor 3, diminta database sistem informasi akademik dengan tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai. Sama seperti soal-soal sebelumnya, saya sudah mempersiapkan tabel-tabel dan data dabinya terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Jadi kita kembali dulu ke PHP MyAdmin untuk memperlihatkan. Jadi di sini sudah ada 3 tabel dengan data dummy-nya, sudah ada nama mahasiswa, sudah ada mata kuliahnya, dan juga sudah ada nilai-nilainya. Lalu saya juga sudah mempersiapkan query-query-nya terlebih dahulu. Nah, kalau kita kembali lagi ke soal, masuk ke pertanyaan 1, diminta untuk membuat sebuah start prosedur dengan nama proses kelulusan untuk memeriksa apakah total SKS mahasiswa memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka ubah statusnya menjadi lulus. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi query-nya itu akan menjadi seperti ini. Kita kembali ke PHP MyAdmin, lalu kita ke SQL untuk memasukkan query. Nah,
Jadi penjelasannya itu kurang lebih delimiter itu adalah pembatas ya. Jadi ada pembatas pembuka dan pembatas penutup. Di tengah-tengahnya itu ada membuat query-querynya. Jadi pertama itu ada create procedure untuk membuat prosedur dengan nama proses kelulusan. Lalu di dalam tanda kurung itu ada in sebagai input dengan namanya itu adalah parameter name, dengan tipe datanya itu adalah varchar. Seperti itu. Lalu begin tanda mulai, declare untuk menyatakan variabel SKS sebagai penampung nilai. Baru select total SKS itu adalah ambil atau tampilkan nilai dari total SKS, masukkan ke variabel SKS. Di sini proses penampungan nilai sementara ya dari tabel mahasiswa, di mana name sama dengan parameter name seperti itu. Lalu if variabel SKS-nya adalah logika jika atau if. Kalau dibaca, if nilai yang ditampung di wadah variabel SKS ini lebih besar atau sama dengan 144, maka ubah atau update mahasiswa jadi statusnya lulus. Lalu line 15 ini select concat ini itu perintah digunakan untuk menampilkan pesan lulus sesuai dengan yang diminta di pertanyaan ya. Nah, lalu else itu adalah atau jika yang lain, atau bad endingnya lah, skenario akan menampilkan pesan belum memenuhi syarat kelulusan seperti itu. Kalau kita go, oke, berhasil. Lalu bagaimana cara menggunakan store prosedur ini? Caranya adalah kita masuk ke SQL, lalu kita gunakan perintah call dan juga panggil identifier. Nah, kita panggil M01. Mahasiswa dengan NIM M01 berhasil diluluskan. Yang artinya dia memenuhi syarat kelulusan, yaitu SKS 144 atau lebih. Nah, lalu kita coba tes yang kedua ya. Tes yang kedua yaitu skenario apabila dia tidak memenuhi persyaratan. Nah, mahasiswa dengan NIM M02 belum memenuhi syarat kelulusan. Seperti itu. Baik, lalu kita kembali ke soal. Pertanyaan kedua yaitu disuruh membuat sebuah function dengan nama hitung IPK untuk menghitung IPK tentunya. Lalu query-nya itu adalah seperti ini. Kita kembali ke PHP MyAdmin terlebih dahulu. Oke. Kita ke SQL. Oke. Baik, jadi seperti biasa, yang pertama itu adalah delimiter, pembatasnya ada pembuka dan juga penutup. Baru perintah create function untuk membuat sebuah function dengan nama hitung IPK. Lalu di dalam tanda kurung itu adalah fungsi name dengan tipe data varchar. Lalu ada returns float untuk mengembalikan nilai dan read SQL data. Nah, lalu begin itu tandanya mulai, lalu declare atau menyatakan ya, menyatakan wadah atau variabel dengan nama hasil IPK dengan tipe datanya itu float. Lalu untuk bagian ini itu adalah rumus di mana perhitungannya itu dimulai ya. Jadi adalah bagian di mana perhitungan atau rumusnya itu dimulai. Jadi SKS dikali dengan bobot huruf atau nilai huruf gitu. Di sini menggunakan case atau match case. Jadi digunakan sebagai skenario yang banyak ya. Jadi kalau A, maka akan dikonversi langsung menjadi 4. Jadi SKS dikali 4. Kalau B, SKS dikali 3, seperti itu.
Lalu seperti biasa kita juga menggunakan join ya. Join untuk menggabungkan tabel nilai dan juga tabel mata kuliah. Nah, lalu sudah. Baru yang terakhir itu adalah return if null atau kembalikan nilai jika skenario alternatif ya. Jika skenario alternatif maka dikembalikan dengan nilai 0. Kita klik go. Oke, berhasil. Lalu bagaimana untuk menggunakan function ini? Mirip seperti dengan store prosedur, tapi ini menggunakan perintah select. Select hitung IPK dengan memanggil nim. Klik go. Maka IPK dari nim M01 itu adalah 3,4. Baru nim M02 kita coba lagi. Kita klik go, maka IPK-nya itu adalah 2, seperti itu. Baik, lalu untuk soal nomor 4 diminta untuk membuat skema database, yaitu ada tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, dan tabel log stok rendah. Seperti sebelum-sebelumnya saya sudah membuat tabel-tabelnya dan juga data dummy-nya juga sudah. Kalau kita lihat di sini ya, ini dia sempat ya. Baru data dummy juga detail penjualan masih kosong karena belum ada. Yang sudah ada itu penjualan dan juga produk. Produk ada baju kemeja 15, celana jeans 12. Nah, lalu kita kembali ke soal. Nah, selain dari diminta skema database, itu selain itu diminta untuk membuat sebuah trigger. Nah, triggernya ini bernama update stock setelah penjualan. Nah, lalu trigger ini itu, kondisi trigger yang harus dipenuhi itu adalah harus aktif secara otomatis setelah insert ke tabel detail penjualan. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah buatlah sebuah trigger dengan fungsi, itu fungsinya itu trigger harus bisa mengurangi stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan, dan juga setelah mengurangi stok, trigger itu harus bisa memeriksa sisa stok. Jika sisa stok itu kurang dari 10, maka trigger harus aktif. Trigger harus insert data baru ke tabel log stok rendah. Maka pembuatan triggernya itu adalah sebagai berikut. Kita ke PHP MyAdmin, ke SQL. Jadi seperti biasa delimiter itu pembuka dan penutup. Lalu create trigger untuk membuat trigger dengan nama update stock setelah penjualan. Lalu after insert on itu adalah aksi yang harus dijalankan trigger, yaitu berjalan setelah data baru ditambahkan ke detail penjualan. For each row itu artinya trigger dijalankan untuk seluruh baris data baru. Begin itu tandanya mulai, lalu declare itu untuk menyatakan variabel sisa stok dengan tipe data in sebagai penampung. Lalu dari sini sampai ke sini itu adalah proses untuk mengurangi stok. Lalu ini itu adalah proses untuk mengambil atau menampilkan nilai dari stok dan memasukkannya ke sisa stok dari tabel produk. Nah, lalu yang terakhir itu adalah logika ya, logika jika. Untuk pemeriksaan trigger yang pertanyaan nomor 2 itu, jika sisa stok kurang dari 10, maka insert ke log stok rendah dengan format yaitu ID produk, stok tersisa, dan waktu peringatan.
lalu akhiri logika. Nah, kita coba jalankan, kita go, maka berhasil. Lalu bagaimana cara untuk menjalankan trigger? Kita cukup melakukan operasi data manipulation language atau DML, insert. Kita coba insert ke detail penjualan. Jadi kita akan menginsert D01, J01, P01 dan juga stoknya 2. Jadi sebelum itu coba kita lihat dulu di sini. Oke, produk baju kemeja, celana jeans. Oke, 000. Oke, kita ke sekian, baru kita kita go ya. Oke, kalau kita cek ke produk, maka baju kemeja berkurang ya, dari 15 kurang 2 jadi 13. Trigger tidak jalan karena trigger itu terpicu ketika stoknya di bawah 10. Jadi kita coba ubah P02 atau celana jeans, kita kurangi stoknya 4. Kita klik go. Oke. Lalu kita lihat di produk 12 kurang 4 adalah 8. Lalu kita lihat di log stok rendah. Ya, kelihatan karena celana jeans stoknya ketika dicek adalah 8, yang artinya kurang dari 10, maka trigger terpicu dan insert ke log stok rendah dengan format tadi produk, stok tersisa, dan waktu peringatan. Seperti itu. Baik, sekian pengerjaan AS praktikum saya, Muhammad Novel Nabil. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.